Selamat pagi teman-teman, Shalom. Sebelum memulai ibadah, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Teman-teman dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Salam damai sejahtera saudara-saudara. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kasih setia bersama saudara kita seiman. Bersukacitalah sebab Tuhan yang menyertai ibadah ini. Dengan masih berdiri, mari kita nyanyikan lagu hari ini Kurasa Bahagia. Pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami pada ibadah pemuda pada hari ini secara virtual. Berkati agar dapat berjalan dengan baik dan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya Tuhan, Engkau yang setia menyertai kami di setiap sudut kehidupan kami. Tuntun kami dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Jauhkanlah kami dari yang jahat ya Tuhan. Seringkali hari demi hari kami lewati dengan keegoisan kami sehingga kami lupa mendekatkan diri dan bersyukur. Ampunilah kami ya Tuhan. Sadarkanlah kami sehingga beroleh kebijaksanaan dan kekuatan untuk menjalani hari-hari kami, baik dalam sekolah, pekerjaan, persahabatan, maupun dalam setiap pelayanan yang kami lakukan dalam nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Amin. Untuk berita anugerah terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk petunjuk hidup baru terambil dari 2 Korintus 13 ayat 11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Untuk pujian kesanggupan, mari kita menyanyikan bagaikan bejana. Di tengah
pengantar persembahan terambil dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Untuk mengiringi persembahan, mari kita menyanyikan Kuberikan Persembahan. Kuberikan persembahan terbaik dan terbesar, kuberikan kepada Tuhan. Kuberikan semuanya, tak ada yang tersisa, tak ada yang kusembunyikan. Kuberikan semua kepadamu Tuhan. Pasti Kau memberkatiku lebih besar lagi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang melimpah atas kami. Sekarang kami telah mengumpulkan persembahan, kiranya Engkau berkati dan sucikan persembahan ini. Berkati juga saudara kami yang akan mengelola persembahan ini. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk pelayanan firman, Bapak Triaji kami persilahkan. Selamat pagi teman-teman pemuda. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Ibrani 6 ayat 1 sampai dengan 6. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Tuhan Bapa kami yang kami kenal dan kami puji di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebentar anak-anak-Mu dari pemuda GKJ Magelang akan belajar firman-Mu Tuhan. Berkati kami yang mau menyampaikan, berkati kami yang mendengarkan, sehingga firman yang kami dengarkan dan kami sampaikan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Semua doa ini kami serahkan hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Teman-teman pemuda, hari ini kita mengambil tema bertekun di dalam Allah. Firman yang akan kita baca adalah dari kitab Ibrani 6 ayat 1 sampai dengan 6. Saya akan membacakan. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak-anak Allah bagi diri mereka, dan menghinanya di muka umum. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbagilah kita yang membaca dan memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya, amin. Baiklah teman-teman pemuda, di dalam kita bertekun hari ini kita akan melihat bagaimana ketika belajar hari ini kita jangan lagi memperdebatkan bagaimana tentang pembaptisan kita, bagaimana tentang ajaran-ajaran kita. Di dalam firman Tuhan di kitab Ibrani itu, dalam kondisi banyak jemaat Kristen itu hanya memperdebatkan tentang keimanan kita sebatas pembicaraan kita. Oh, saya sudah baptis. Oh, saya sudah melakukan ajaran Tuhan. Oh, saya sudah melakukan penumpangan tangan. Oh, saya melakukan pertobatan. Itu yang dilakukan oleh jemaat di Ibrani pada saat itu. Jadi yang dibicarakan, yang menjadi perdebatan adalah mereka melakukan sesuatu
yang sifatnya memang itu adalah sifat dasar dari Kristen itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau mainnya sudah sifat dasar itu dilakukan, tidak perlu diperdebatkan kan kayak itu. Bisa jadi pada saat itu memperdebatkan baptisannya itu pakai air percik atau harus diselam, dimasukkan di dalam air, atau menggunakan baptisan cara yang lain, atau dengan penumpangan tangan. Semua itu diperdebatkan. Bahkan sampai dengan hari ini masih ada perdebatan mengenai baptisan menggunakan air percik ataupun diselam. Semua itu adalah karunia Tuhan, sehingga ya itulah dasar dari iman Kristen. Jadi itulah dasar dari ketika umat itu menjadi Kristen ya dibaptis. Konsep dasarnya itu percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam tema hari ini kita berbicara tentang bertekun di dalam Allah atau Tuhan. Teman-teman, ketika kita mau berbicara mengenai Allah, kita harus mengenal dulu Allah. Allah itu apa? Di dalam kitab Yohanes 1 ya, itu disebutkan di situ. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah gitu ya. Jadi ada firman, firman itu adalah Allah gitu ya. Untuk menciptakan semua isi dunia ini memerlukan firman, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi harus kita pegang bahwa firman itu adalah sesuatu yang sifatnya ada roh. Jadi firman itu ada yang sifatnya adalah roh, dan itu diucapkan atau disampaikan gitu ya. Jadilah maka kamu jadi gitu ya. Jadi itu diucapkan oleh Allah. Kemudian firman itu menjadi hidup. Firman yang hidup itu siapa? Firman yang hidup itu adalah Tuhan Yesus gitu ya. Jadi ketika kita mengenal bahwa dalam perjanjian lama bahwa firman itu sudah ada dalam penciptaan, kemudian firman itu hidup menjadi Tuhan Yesus gitu. Kemudian setelah Tuhan Yesus naik ke surga, apakah firman itu hilang? Tidak. Firman itu menjadi Roh Kudus yang menjadi penghibur manusia. Berarti apakah firman itu ada 3 hal? Tidak. Semuanya adalah firman Tuhan. Jadi Yesus itu sendiri adalah firman Tuhan. Oh, berarti Yesus itu sebelum ada dunia ini sudah ada, kemudian Yesus menjadi manusia, kemudian Yesus itu menjadi Roh Kudus. Itu yang kita kenal saat ini namanya adalah Trinitas. Jadi bukan 3, tetapi memang itu adalah konsep bahwa Tuhan sebelumnya itu ada, saat itu menjadi manusia, dan saat ini menjadi Roh Kudus. Itu yang dipercaya menjadi Kristen. Teman-teman, ketika kita mau mengenali Allah seperti itu, kita harus mau menjadi sesuai dengan firman Allah itu. Kita harus mengenal Allah itu. Di mana kita mengenal Allah itu? Untuk mengenal Allah itu harus ada di Alkitab. Alkitabnya seperti ini. Atau menggunakan teknologi pakai HP atau pakai komputer atau googling, terserah teman-teman. Dalam situasi saat ini, dalam kondisi saat ini, teknologinya bagus, silahkan pergunakan sesuatu yang terbaru untuk bisa mengenali Allah. Sebenarnya Alkitab itu isinya apa, teman-teman pemuda? Jadi Alkitab isinya adalah firman Allah, berisi tentang bagaimana cara Allah itu menyelamatkan manusia supaya tidak jatuh di dalam kuasa dosa, kuasa maut. Caranya dengan apa? Dengan mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, dengan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Isinya kitab dari awal Kejadian sampai Wahyu itu bercerita tentang Tuhan Yesus. Jadi ketika kita mau belajar firman Tuhan, kita mau mengenal firman Tuhan, kita tahu Yesus, dan kita akan tahu kehendak Tuhan dengan Alkitab. Lalu ketika kita mau bertekun, kalau bertekun di dalam Allah, upahnya apa gitu kan teman-teman. Jadi kalau kita mau bertekun di dalam Tuhan, biasanya kita berharap, kalau mungkin di saudara-saudara kita, oh kalau kita bertekun nanti dapat pahala, dapat upah, dapat hadiah dan sebagainya. Jadi kalau didefinisikan upah di dalam kehidupan kita ketika kita bertekun, satu, manusia itu yang dipikirkan mestinya harta ya, pastinya seperti itu.
Terus kalau mainnya itu dalam bentuk fisik manusia, jasmani, laki-laki perempuan, yang laki-laki pasti pengennya dapat jodoh perempuan yang cantik. Yang perempuan kalau lihat laki-laki dia pengen dapat laki-laki yang gagah, ganteng dalam bentuk fisik manusia. Atau juga bisa dijodohkan, dibentukkan dengan lain ketika manusia itu bekerja. Ketika nanti teman-teman bekerja, yang dicari apa? Oh, mungkin bisa jadi jabatan. Kalau jabatan tinggi punya anak buah, oh saya bisa menangan. Bisa jadi itu adalah pikiran manusia. Tetapi ketika Allah menyampaikan itu, sebenarnya upah ketika kita bertekun kepada Tuhan itu bukan merujuk pada benda mati seperti itu saja gitu ya. Contohnya ketika teman-teman sekarang saat ini sedang sekolah ya, teman-teman tekun belajar. Konsepnya apa? Ketika saya itu belajar kok bisa saya mendapatkan sukacita Tuhan Yesus. Kalau saya belajar kan dapatnya saya kan ya nilainya bagus ya. Mari kita urutkan bagaimana konsep sukacita Tuhan dari ketika kita dalam kondisi sekolah. Ketika teman-teman tekun belajar, apa yang didapatkan? Yang didapatkan adalah kepintaran gitu ya. Ingat, kepintaran. Jadi dari yang tidak bisa menjadi bisa, itu namanya kepintaran, kepandaian. Kemudian dengan kepandaian itu teman-teman tekun mempelajari kepandaiannya. Orang yang pandai dan tekun menghasilkan sesuatu namanya itu kecerdasan. Jadi berbeda ya, orang yang pandai dan orang yang cerdas itu berbeda. Jadi orang pandai itu bisa belajar sesuatu kemudian dia memahami, itu disebut pandai. Tapi dengan kepandaiannya dia tekun, kemudian bisa mengolah, dia bisa memahami, mendetail dan sebagainya sampai dia bisa menguasai lebih dari yang dia pikirkan, itu namanya memiliki kecerdasan. Dengan kecerdasan itu dia berusaha lagi. Berusaha untuk apa? Ketika anak sekolah untuk memiliki kecerdasan yang tinggi, dia hasilnya apa? Oh, berarti nilainya maksimal. Setiap orang yang mendapatkan nilai maksimal berarti dia akan lebih mudah untuk mendapatkan sesuatu hal yang lebih mudah di belakangnya. Contoh mungkin bisa jadi pekerjaan lebih mudah karena nilainya bagus, bisa dilirik banyak perusahaan ketika mendapatkan pekerjaan. Jadi dilihat, oh portofolionya teman-teman ini nilainya bagus banget ini, oh berarti dia pintar. Wawancara bagus, tesnya bagus, teman-teman mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang baik. Jadi dengan kecerdasan kita memperoleh sesuatu hal yang berupa fisik, apa pekerjaan bisa jadi besok seperti itu. Kenapa? Karena kepandaian kita harapannya pekerjaannya baik. Tapi juga bisa kita menjadi nilai kepemimpinan yang baik. Kita bisa mendidik orang dengan baik. Kita bisa mengajari orang dengan baik. Caranya dengan apa? Kecerdasan kita, dengan pengajaran kita, dengan kepintaran yang kita miliki. Apakah itu bisa menimbulkan sukacita dari Tuhan? Belum sebenarnya. Kenapa? Karena hal-hal itu, upah itu hanya menimbulkan sukacita buat diri kita sendiri, buat diri teman-teman pemuda sendiri. Jadi sesuatu itu hanya untuk kepentingan kita. Ketika nilai bagus sebenarnya yang bangga bisa jadi wah sekolahnya bangga, bisa jadi. Tetapi yang paling bangga kan sebenarnya adalah teman-teman sendiri gitu. Berbeda ketika teman-teman sudah bekerja, sudah memiliki tempat yang baik, bisa untuk usaha yang baik, memiliki harta yang cukup dan sebagainya. Ketika hal itu teman-teman memiliki, apakah sukacita itu otomatis ada? Belum tentu. Yang dimiliki teman-teman itu adalah kesenangan. Jadi kesenangan itu miliknya manusia. Jadi manusia itu bisanya senang. Tetapi yang diharapkan adalah kebahagiaan, sukacita. Jadi Tuhan mengingatkan setiap orang yang kaya boleh enggak? Orang kaya itu boleh gitu ya. Bolehnya lebih apa lagi? Teman-teman harus berbagi kepada yang lain. Apakah setelah berbagi itu menimbulkan sukacita? Itulah yang dikehendaki Tuhan. Sukacitanya apa yang dimiliki oleh semua orang. Jadi setiap orang ketika dia memiliki kesenangannya dan kesenangan dia bagikan kepada semua orang, itu adalah kebahagiaan buat dirinya dan orang lain. Itu adalah sukacita Tuhan. Jadi buat teman-teman ketika nanti mau belajar, pastikan teman-teman berpikiran, oh saya supaya pintar, supaya setelah pintar saya mau jadi cerdas.
Dengan kecerdasan saya mendapatkan pekerjaan yang baik. Dengan begitu saya dapat berbagi kepada sesama saya. Itulah konsep dari sukacita yang harusnya kita punyai seperti itu. Jadi buat teman-teman yang saat ini sedang sekolah, marilah kita banyak-banyak belajar. Marilah kita selalu bertekun di dalam Allah, Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya saat kita nantinya diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk dapat berbagi kepada sesama kita sudah siap dengan hal itu. Jadi kita tetap sukacita, kemudian sesama kita sukacita, semuanya sukacita dan semuanya berbahagia di dalam Tuhan Yesus. Mari hari ini kita mulai pikirkan bersama-sama sehingga sukacita itu ada di dalam setiap hati pemuda. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk nyanyian kesanggupan, mari kita nyanyikan lagu Allah Peduli. Teman-teman dipersilakan berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Teman-teman, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapak atas segala berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami mulai dari pagi tadi hingga sekarang. Ya Tuhan, terima kasih juga atas firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Berkati dan sertai kami untuk dalam menjalani aktivitas kami ya Bapak. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Marilah kita pulang dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.